Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita lanjutkan pelajaran ke-21 bagian yang kedua. Baik, dibuka di kitabnya halaman 148. Baik, sebelum kita lanjutkan latihannya, di pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang apa itu al-jazm atau al-majzum. Al-majzum adalah kondisi suatu kata kerja jika harokat akhirnya berubah dari dhammah menjadi sukun. Jadi hukum asal kata kerja, khususnya fi'il mudhari, kita lagi bahas fi'il mudhari, itu adalah berharokat dhammah. Ya, kemudian dia bisa berubah menjadi sukun, dan keadaan sukun ini dinamakan dengan jazm atau majzum. Kapan dia dirubah menjadi sukun? Yaitu ketika ada lam al-jazimah sebelumnya. Jadi kalau ada datang lam, maka yang tadinya dhammah berubah menjadi sukun. Lam yadhhab, ya, lam yadhhab. Adapun dari segi makna, lam yadhhab itu bermakna ma dhahaba, artinya tidak pergi. Jadi lam al-jazimah, jazimah artinya mensukunkan. Ya. Kemudian kata selanjutnya dinamakan isim majzum, dan maknanya adalah seperti makna manafiyah, menafikan perbuatan. Baik. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke at-tadribus tsalis, latihan yang ketiga. Apa yang diminta di sini? Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi. Ada ya seharusnya di sini ada titiknya. Musta'milan lam. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penafian. Berarti mana kalimatnya harus kalimat negatif. Ya. Bagaimana menegatifkan kalimat tersebut? Kita gunakanlah lam al-jazimah. Karena lam al-jazimah artinya tidak atau belum, maka otomatis kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Baik, kita mulai latihan pertama. Adarasta al-lughata al-arabiyyata fi baladika. Apakah engkau telah mempelajari bahasa Arab di negerimu? Ya, sebelum ke sini, apakah engkau mempelajari bahasa Arab di negerimu? Baik. Perhatikan di sini kita fokus di fiilnya, yaitu darasta. Darasta itu bentuknya fiil madi. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan lam, maka dia harus dirubah menjadi fiil mudhari. Darasta, kalau dirubah menjadi fiil mudhari menjadi apa? Darosa yadrusu. Berarti ana adrusu. Jelas cara membuatnya ya. Jadi darostu fiil madi, adrusu fiil mudhari. Nah, sekarang baru boleh kita masukkan lam. Maka kita katakan lam tambahkan adrusu menjadi lam adrus. Lam adrus, baru masukkan lanjutannya al-lughata al-arabiyyata fi baladi. Ya. Lam adrus al-lughata al-arabiyyata fi baladi. Jelas jawabannya ya? Baik. Akasarta nadharatal hasani ya Harun? Apakah engkau yang merusak? Kasarta merusak, memecahkan ya. Kacamata Hasan wahai Harun. Jadi ada temannya namanya Hasan. Nah, dia pakai kacamata. Apakah engkau yang merusak kacamatanya si Hasan wahai Harun? Nah, kita fokus di kata kasarta. Kasarta fi'il madi, maka kalau mudhari'nya apa? Kasara yaksiru, berarti ana aksiru. Ana aksiru. Ya, baru boleh kita masukkan lam sekarang. Berarti lam aksir. Lam aksir nadharata al-hasani. Ya, saya tidak memecahkan atau merusak kacamatanya si Hasan. Ya, boleh juga kita katakan kalau mau singkat ganti dengan domir, kita katakan lam aksir ha. Boleh ya. Kalau mau lengkap boleh seperti ini. Baik. Nomor 3, adzahabtum ilal muthafi ya ikhwan. Zahabtum ini fi'il madi rubah menjadi mudhari. Nah, fi'il mudhari dzahaba yadhhabu, yazhabu itu dhamir huwa, kita rubah menjadi dhamir antum, tadhhabuna. Nah, inilah pentingnya kita hafal tasrif fi'il itu.
ya, biar nggak gagap di seperti ini ya. Nggak usah kita lama-lama mikir, langsung bisa menyebutkan apa tasrif yang tepat. Baik, jadi tadhabuna. Baik, tadhabuna kalau kemasukan lam ini agak beda dia, sebagaimana di an kalau masuk ke tadhabuna apa yang terjadi? Dihapus nunnya, hasfun nun, karena dia termasuk salah satu dari af'al khamsah, dari fiil yang 5 itu. Jelas ya? Berarti lam kemasukan tadhabuna menjadi lam tadhabu. Ya, nunnya kita ganti dengan alif al-fariqah. Bukan diganti sebenarnya, cuman untuk pembeda saja alif itu. Baik. Kemudian baru kita lengkapi dengan lam tadhabu. Afwan, salah di sini ya. Afwan. Ya, jadi antum tadhabuna ya, antum tadhabuna ilal mudhab ya ikhwan. Berarti di sini jawabannya nahnu ya. Afwan ya, salah jawabannya. Berarti dhahabatum ini pakainya nahnu di sini. Ya, karena ditanya antum, berarti jawabannya nahnu, berarti nadhabu gitu ya. Berarti nadhabu jadinya afwan. Nadhabu jadinya. Maka di sini baru boleh masukkan lam menjadi lam nadhab. Lam nadhab ilal mudhafi. Jelas ya, lam nadhab ilal mudhafi. Karena pertanyaannya antum, maka jadi nahnu jawabannya. Lanjut, nomor 4, adakhalti al-maktabata al-jadidata ya Salma. Tanya ke Salma di sini. Adakhalti, apakah engkau masuk ke maktabah? Wahai maktabah yang baru, wahai Salma, berarti perempuan di sini kan, makanya dakhalti. Nah, sekarang dakhalti berarti jawabannya, kalau ditanyakan anti berarti jawabannya ana, berarti adkhulu. Nah, masukkan lam menjadi lam adkhul. Tahu dapat dari mana adkhulu ya? Dari tasrif fi'il mudhari'. Dakhaltu jadi mudhari'nya adkhulu. Lam adkhul jadinya lam adkhul al maktabata al jadidata. Lam adkhul al maktabata al jadidata, atau kita baca lam adkhulil maktabatal jadidata. Baik. Kemudian nomor 5, as'alakal mudiru anni. Apakah mudir bertanya kepadamu tentangku? Ya. Apakah mudir bertanya kepadamu tentang aku? Tadi mudir nanyain aku apa tidak gitu. Nah, maka sa'ala ini fi'il madi, kita fokusnya di sa'alanya. Sa'ala fi'il madi maka berubah menjadi yas'alu. Kan di sini kita fokus ke fa'ilnya, itu mudir. Baik, maka di sini masukkan lam menjadi lam yas'al al mudiru anka. Ya, bukan anni jadinya ya. Kalau pertanyaannya anni maka jawabannya anka, anta. Kalau anni kan ana gitu ya. Lam yas'alil mudiru anka gitu ya. Atau lam yas'al anka boleh ya. Nah, boleh diringkas lam yas'al anka boleh. Baik, nomor 6, afatahta nafizata ghurfatil mudir ya waladu. Apakah engkau membuka jendela kamar mudir wahai walad? Berarti jawabannya ana ya, karena tanya adalah seorang anak laki-laki, berarti ana. Ana berarti aftahu. Ana aftahu dari kata fatahtu ya, kalau berubah menjadi mudhari menjadi aftahu. Berarti menjadi masukkan lam aftah, lam aftahha, atau lam aftah nafidata ghurfatil mudiri. Lam aftah nafidata ghurfatil mudiri. Baik.
Kemudian sedikit kaidah di sini. Nah, kalau kita lihat kata-kata yang datang setelah adrus, aksir, nadhab, adkhul itu pasti harokatnya fathah. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai maf'ulun bi. Jadi penyebabnya kenapa dia fathah adalah sebagai maf'ul. Lam adrus al-lughata, lam aksir nadharata, lam nadhab. Kalau ini nggak bisa ya karena ada huruf jar sudah. Jadi nggak harus selalu ya. Kalau berbentuk huruf jar maka berbeda lagi. Ya. Lam adkhul al-maktabata, lam yas'alul mudiru anka. Kalau ini beda juga di sini ya. Kenapa? Karena mudir di sini sebagai fa'il bukan sebagai maf'ul. Ya. Sedangkan maf'ulnya dikebelakangkan dia. Fa'ilnya ini, maf'ulnya ini. Anka. Jadi fi mahalli nasbin istilahnya nanti. Baik. Lam aftah nafidata. Ya, karena sebagai maf'ul. Baik, berarti yang keempat, ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan lamma. Lamma bedanya dengan lam apa? Kalau lam itu lebih umum ya. Nah, dia artinya tidak kalau dalam bahasa Indonesia, artinya tidak. Jadi tidak sama sekali begitu. Hari ini saya tidak pergi. Makan lam. Tapi kalau lamma itu artinya belum. Jadi sampai sekarang saya belum mengerjakan. Jadi ke depan nanti kemungkinan saya akan kerjakan. Nah, itu maksudnya. Nah, ya, contohnya di sini lihat lamma aktub. Adapun amalannya sama. Kalau secara makna artinya adalah lam aktub ba'du. Apa di lam aktub ba'du? Maknahuma ma katabtu ilal an. Ini maknanya. Ma katabtu ilal an. Aku tidak menulis sampai sekarang. Sampai detik ini aku nggak menulis. Tapi ke depannya bisa jadi saya menulis. Itu kalau pakai lamma. Tapi kalau pakai lam, itu artinya saya tidak menulis sekarang, kemarin, dan yang akan datang. Ya. Jadi maknanya lebih luas kalau lam itu ya. Ini cakupan maknanya lebih luas. Tapi kalau lamma itu maknanya dia tidak menulis, dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut sampai detik dia berbicara. Baik. Jadi adapun pengaruhnya sama saja ya. Hanya saja dari sisi makna saja ada beda dikit. Baik. Nomor 1. Afahimti ad-darsa ya Zainabu? Apakah kau paham pelajaran ini wahai Zainab? Ya. Fahimti dhamir anti. Nah, ini fi'il madi. Dua menjadi fi'il mudhari dulu. Ya. Afhamu jadinya. Nah, jelas dapat dari mana afhamu ya? Fahima yafhamu ana afhamu. Dua menjadi mudhari dulu. Baru masukkan lamma. Ya, karena lamma juga sama dengan lam harus pakai fi'il mudhari. Lamma afham ad-darsa ya Ustaz misalkan. Lamma afham ad-darsa atau lamma afhamhu boleh. Ya, kalau mau di versi ringkasnya. Araja'a abuka min Dimashq ya Umaru? Apakah bapakmu telah kembali dari Damaskus wahai Umar? Belum. Nah, jawabannya kita katakan lamma yarji. Lamma yarji abi. Karena pertanyaannya abuka berarti abi. Min Dimashq. Lamma yarji abi min Dimashq. Baik. Adkhala al-mudarrisu al-fasla. Apakah mudarris telah masuk ke dalam kelas? Nah, maka jawabannya lamma yadkhul al-mudarrisu al-fasla. Enggak pakai ila ya. Enggak pakai ila karena dakhala dia dahulu enggak butuh ila. Walaupun banyak orang memakaikan tidak tepat. Dakhala enggak butuh ila. Karena di Al-Quran juga seperti itu. Udkhulu masakinakum. Udkhulu masajidallah. Udkhulu fis silmi. Enggak ada huruf jar ila. Baik. Nomor 4. Akatabtumul wajibati ya ikhwan? Apakah kalian telah menulis wajibat? Antum. Berarti jawabannya nahnu ya. Berarti nahnu naktubu. Berarti jadinya lamma naktub
al-wajibati. Al-wajibati. Baik. Nomor 5, aqra'na ad-dars ar-rabi'a. Apakah kita telah baca pelajaran yang keempat? Maksudnya ada sampai pelajaran keempat belum kita ini? Ya, kalau belum kita katakan lamma naqra. Nah, paham ya dapat dari mana naqra? Ad-darsa ar-rabi'a. Ya, karena qara'na menjadi ini kan fi'il madhi, qara'na terubah menjadi naqra'u. Karena qara'a yaqra'u, nahnu naqra'u. Berarti jadinya lamma naqra' ad-darsa ar-rabi'a. Atau kalau disambung lamma naqra'id darsa ar-rabi'a. Baik. Nomor 6, aghsalti kumsani ya ummi. Apakah engkau telah mencuci kumsani, baju-bajuku wahai ummi? Ya, jawabannya lamma aghsil. Ya, karena pertanyaannya anti, berarti jawabannya ana. Lamma aghsil kumsonaka. Ya, karena jawab pertanyaan kumsoni maka jawabannya kumsonaka. Lamma aghsil kumsonaka. Nomor 7, adzahaba zamiluka ila ta'ifi ya aliyu. Nah, jawabannya lamma yadhhab, karena domirnya huwa ya, berarti yadhhab. Lamma yadhhab zamili, karena pertanyaannya zamiluka. Lamma yadhhab zamili ila ta'ifi. Baik. Nah, jadi jawaban-jawaban ini adalah versi panjangnya ya. Kalau mau diganti dengan domir juga nggak masalah. Baik. Yajuzu hasfu manfiyu lamma. Boleh kita menghapus manfiyu lamma. Manfi artinya yang dinafikan. Yang dinafikan oleh lamma. Berarti maksudnya kata yang datang setelah lamma yang sukun itu. Contohnya lamma yadhhab. Nah, ini namanya manfi, ini namanya manfi. Ya, yang sukun-sukun ini namanya manfi. Ya, lamma naqra, lamma aghsil, lamma naktub dan seterusnya. Ini namanya manfi. Nah, dan penulis mengatakan di sini yajuz, boleh hasfu, menghapus yang dinafikan. Boleh kita hapus yang ini, yang sukun-sukun tadi. Fayumkinul iktifa'u bil lamma faqat. Maka memungkinkan bagi kita untuk al-iktifa, mencukupkan diri ya, mencukupkan diri dengan lamma faqat, lamma aja ya. Fi jawabi arja'a abuka ya. Contohnya kalau ada yang bertanya arja'a abuka, kita jawab ya, lamma, selesai ya, lamma. Atau arja'a abuka ya, boleh kita baca jawab lengkap juga boleh, seperti di atas tadi. Boleh juga versi ringkasnya lama saja. Jelas ya? Baik. Kemudian yunabbihul mudarrisu at-tullaba. Guru hendaknya memperingatkan santrinya. Yunabbih artinya mentanbih, ya, tanbih artinya peringatan. Hendaknya dia mentanbih para santrinya lidorurati istimali lamma. Akan pentingnya penggunaan lamma badalan minal kalimatil amiyah. Sebagai pengganti dari kata amiyah. Amiyah ini yang bukan bahasa Arab baku ya. Bahasa amiyah itu bahasa yang tidak fusha, bahasa tidak baku, bahasa Arab tidak baku, yang nggak pakai aturan maksudnya. Ya, jadi kalau orang bahasa amiyah mengatakan lisah, ya, lisah, ya, lisah itu belum. Ya, kalau kita ke Arab mengatakan lisah itu bahasa amiyah, itu bahasa pasaran yang tidak pakai kaidah. Nah, jadi itu nggak ada aturan bakunya gitu ya, nggak ada nahwu sorofnya. Jadi kalau bahasa amiyah mengatakan lisah, maka kita ganti dengan lamma, lamma ini yang fusha ya. Jadi hendaknya guru menasihati muridnya untuk mengganti penggunaan lisah dengan lamma. Fayaquluna fi jawabi akatabtumul wajiba, kan jika ditanya akatabtumul wajiba, apakah kalian telah menulis PR, lamma ya. Wa fi jawabi aronnal jaros lama, atau ketika guru nanya aronnal jarosu, apakah ini apakah ya, ronna ini fi'il madhi, ronna yarinnu artinya berdering, apakah
bel telah berdering? Kalau belum, maka cukup dengan lama. Jangan jawab lisah, ya. Ini salah, karena ini bahasa amiyah. Yang kita pelajari adalah bahasa yang baku. Ta'ammal siyagha al-mudhari'il majzum. Perhatikan siyak itu jamak dari sigoh, konteks maksudnya. Konteks kalimat mudhari' yang majzum. Ini fokus bicara kita dari tadi itu di sini. Ya, mudhari' yang majzum, karena kalau fiil yang lain nggak mungkin majzum, ya. Adapun fiil amr izhab, ya, itu bukan majzum namanya. Nanti kan pelajari di fiil amr nanti. Baik. Perhatikan konteks kalimat mudhari' majzum. Alamatul raf'i ad-dhammatu wa alamatul jazmi as-sukun. Tanda marfu, rafa itu maksudnya marfu, ya. Kalau ada suatu kata dia marfu, maka tanda marfunya adalah dhamma. Contohnya huwa yadhhabu, dhamma, ini tandanya. Alamatnya tanda. Wa alamatul jazmi as-sukunu, dan tanda jazm adalah sukun. Itu bedanya, ya. Marfu itu tandanya dhamma, majzum atau jazm itu tandanya sukun. Ya, dan kembali ke kaidah bahwasanya asal dari kata kerja itu adalah marfu. Kapan dia marfu? Ya, kalau nggak ada lam, nggak ada an, nggak ada lan, dan saudara-saudaranya yang sudah kita pelajari. Kalau nggak ada hal-hal seperti itu, maka dia tetap dalam keadaan marfu dengan dhamma. Huwa yadhhabu, masukkan lam, berubah lam yadhhab. Jadi huwa yadhhabu ini kalau kita ibaratkan segelas air, ini air tawar, air murni, belum ada campuran apapun. Tapi kalau lam yadhhab, ini sudah kita campur sama teh misalkan, sudah berubah warnanya. Apa yang menyebabkan dia berubah? Adanya lam itu, adanya campuran teh tadi. Jelas, ya? Baik. Hiya tadhhabu, kemasukan lam menjadi lam tadhhab. Jadi sebelah kanan ini kalimat positif, sebelah kiri negatif. Dia sedang pergi atau akan pergi. Dia tidak pergi, lam tadhhab kita katakan. Anta tadhhabu, dhamma, masukkan lam jadi lam tadhhab. Ana adhhabu, masukkan lam jadi lam adhhab. Nahnu nadhhabu, kemasukan lam menjadi lam nadhhab. Sukun semua, ya, sukun semua. Jadi tanda jazm itu dasarnya adalah sukun. Tapi sebagaimana marfu kan ada dua, ada beberapa tandanya, ya, nggak hanya satu doang, nggak hanya domah doang ternyata tanda marfu itu, ya, nggak domah doang. Jadi berbeda-beda tandanya marfu itu, ya. Di musanna misalkan, ya, kalau ada musanna sebagai fa'il dia dengan alif, kalau sebagai maf'ul dia dengan ya, kalau ada huruf jar dia dengan ya. Nah, itu kan berbeda-beda dia. Nah, sekarang jazm juga begitu. Ini tanda pokoknya adalah sukun, tanda aslinya sukun. Dia berubah-ubah nanti. Nah, ini bagian pertama. Ada domir apa saja tadi? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, mana domir hum, mana domir anti? Kok nggak ada di sini? Nah, itu masuk ke bagian yang ba'da. Alamatur raf'i thubutun nun. Ya. Alamatur raf'i thubutun nun. Tanda marfu adalah tetapnya nun, adanya huruf nun. Ini dia. Ada nggak nunnya? Ada, bisa dilihat. Ini namanya subutun nun. Ya. Wa alamatul jazm, dan tanda jazm atau tanda majzum adalah hazfuha. Hazfuha maksudnya hasbun nun, ya, menghapus nun. Ha ini kembalinya ke nun, ya. Nun itu disifati, kata nun itu disifati muannas. Hazfuha, dihapus nunnya. Mana nun di sini? Nggak ada kan? Nah, nggak ada nun di sini, maka tandanya di sini adalah hilangnya nun. Hilangnya nun itu jadi tanda. Kalau ada berarti dia marfu, kalau nggak ada berarti dia majzum. Yazhabuna, ada nun, masukkan lam, nunnya kabur, dihapus oleh adanya lam. Antum tadhhabuna, ada nun di sini, marfu dia berarti, kemasukan lam, kabur nunnya, hilang, nggak kelihatan di sini. Anti tadhhabina, ada nun di sini, masukkan lam, nunnya kabur, jadinya tadhhabi. Ya, kalau di sini nggak perlu pakai alif, ya. Yang pakai alif itu hanya kalau berakhiran waw saja. Waw baru alif, waw alif, alif parikoh namanya. Baik. Nah, ini tanda marfu yang kedua. Jadi domir hum, antum dan anti. Ya, sudah berapa domir kita dapat di sini? Ada huwa, hiya, anta, anti sudah, antum sudah, hum sudah. Kemudian nahnu, ana sudah. Apa yang belum?
Nah, yang belum ada dua domir lagi, yaitu hunna dan antunna. Itu masuk bagian jim. Al-fi'lu mabniyun 'ala sukun. Fi'il mudhari yang ini mabni 'ala sukun. Mabni, kalau mabni itu berarti nggak ada tandanya dia. Ya, maksudnya dia akan tetap begitu aja. Ya. Mau datang lam ke, mau datang an, mau datang lan, dia dua harokatnya ya begitu-gitu aja, akan berubah gitu. Nah, kita lihat dia hanya ada di dua saja, yaitu domir hunna dan domir antunna saja. Hunna yazhabna, hunna lam yazhabna, sama nggak ini? Yazhabna yang ini sama yang ini sama. Ada perubahan sedikit harokat akhirnya? Nggak ada perubahan. Berarti ada lam, nggak peduli, dia nggak akan berubah. Karena apa? Karena mabni. Mabni artinya tetap, nggak boleh berubah-ubah, sama seperti domir. Dan mabninya alas sukun, mabninya menggunakan sukun lah, tapi kan fathah terakhirnya. Yang dilihat adalah harokat ba-nya ya. Yang dilihat adalah harokat ba-nya. Ini mabni alas sukun namanya. Ya, jadi bukan dilihat nunnya, karena nun di sini nun niswah tambahan ya. Nun niswah emang dari sananya selalu fathah, maka dia dinamakan mabni alas sukun. Begitu juga di domirahan antunna. Ya, apa arti hunna dan antunna? Jamak perempuan. Yang satu orang ketiga ini orang kedua. Jadi kita ingat-ingat dari sekarang bahwasanya kalau domir itu atau kata ganti itu kembalinya kepada perempuan banyak, nggak satu dua, tapi banyak perempuan, maka dia selalu mabni. Entah mau masuk lam, mau masuk an, lan, nggak akan berpengaruh. Jadi dia mabni kapan? Kalau jamak perempuan. Kalau jamak laki-laki, tadi ya di atasnya. Jamak laki-laki, nah itu subutun nun di marfu, kemudian dihapus nunnya kalau di majzum. Jadi ini tiga keadaan mudhari majzum. Jadi ini semua fi'il mudhari kan, hanya saja domirnya berbeda-beda. Jadi perbedaan domir akan menyebabkan perbedaan tanda jazamnya. Ada yang tanda jazamnya sukun, ada yang tanda jazamnya menghapus sukun, menghapus nun, dan ada yang dia mabni. Gitu ya. Jadi fi'il mudhari tidak akan keluar dari tiga makian ini. Kalau dia tidak sukun, maka dia dihapus nunnya. Kalau tidak dihapus nunnya, maka dia mabni. Gitu ya. Misalkan kalau kita menambahkan, ini ringkasannya ya. Kalau lam ditambah fi'il mudhari, al-fi'lu al-mudhari'u. Kalau lam kemudian setelahnya fi'il mudhari, maka si fi'il mudhari ini nanti dia punya tiga kemungkinan tadi: sukun, menghapus nun, atau mabni. Gitu ya. Kapan sukun? Kalau ketemu dengan domir yang 5 ini, huwa sampai nahnu. Kapan dia dihapus nunnya? Ketika bertemu dengan 3 domir ini. Sebenarnya ada 5 ya, domir antuma sama huma. Ya, makanya dinamakan af'al khamsah, fi'il yang 5. Kita ambil 3 saja dulu untuk memudahkan ingat. Kemudian kalau dia mabni ala sukun kapan? Kalau 2 domir, hunna dan antun. Nah, berarti yang paling banyak itu adalah ala sukun, ada 5. Baik, jelas ya. Jadi lam ditambah fi'il mudhari atau lam sama lamma itu bersaudara dia. Ya. Baik. Kemudian nomor 6, latihan yang ke-6, adkhil lam 'alal af'al atiyah. Masukkan lam ke kalimat-kalimat berikut. Azhabu, masukkan lam menjadi, ingat tadi lam kalau tambah fi'il mudhari hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah as-sukun. Kemungkinan yang kedua hasfun nun. Dan yang ketiga mabni. Nah, kita lihat sekarang dari fi'il yang ada ini mana yang sukun, mana yang hasfun nun, mana yang mabni. Azhabu. Baik. Nah, sebelum itu kita tambahkan saja domirnya di sini ya. Sukun, kapan sukun? Nah, ketika domir ana, kemudian domir nahnu, domir huwa, kemudian domir apa lagi? Hiya, kemudian domir
anta, kemudian domir, apalagi udah 5 ya, ada 5 tadi banyaknya, 2, 4, 5 ya, ada 5. Nah, jadi sukun ketika domir yang 5 ini. Kemudian hasfun nun, menghapus huruf nun, kapan? Menghapus huruf nun di 3 domir tadi, domir anti, kemudian domir antum, dan domir hum ya, anti, antum, dan hum. Kemudian keadaan yang ketiga, mabni. Mabni, kapan dia mabni? Ketika domir yang 2, hunna dan antunna. Nah, jadi kalau kerepotan ngafalnya, hafalkan saja yang terakhir ini ya, mabni sama hasfun nun, sisanya itu berarti sukun, itu aja ya. Baik, ini domirnya. Baik, azhabu. Nah, sekarang kita tentukan domir-domirnya dulu. Azhabu domirnya apa? Domirnya ana. Yadhabuna domir hum. Yadhabna domir hunna. Tadhabina domir anti. Tadhabu domir anta atau hiya, boleh ya, boleh anta, boleh hiya karena sama dia. Tadhabuna domir antum. Kemudian nadhabu domir nahnu. Kemudian tadhabna domir antunna. Kemudian yadhabu domir huwa. Nah, sekarang baru tinggal kita kelompokkan. Ana azhabu, dia masuknya kemana? Masuknya ke sukun, ini di ana. Berarti kalau masukkan lam, jadi jawabannya lam azhab. Yazhabuna hum, cari di sini, di mana dia? Oh, bagian kedua dia hasbun nun, berarti lam. Nah, kalau dihapus nunnya doang, lam yadhabu. Dan yadhabna hunna, cari hunna, mana? Hunna di sini, mabni dia, berarti tetap lam yadhabna, nggak usah ditulis tadi karena dia nggak berubah. Tadhabina domirnya anti. Anti di sini mana anti? Hasbun nun, berarti lam tadhabi. Kemudian anta, kita geser ini. Kemudian ini ke sini. Baik. Berarti tadhabina anti, lam tadhabi. Anta atau hiya masuknya ke sukun, berarti lam tadhab. Kemudian tadhabuna antum, masuk ke hasbun nun, berarti lam tadhabu. Kemudian nadhabu nahnu mana? Sukun ya, berarti lam nadhab. Kemudian tadhabna antunna mana? Antunna di sini. Anti, antum, hum, ana, nahnu, huwa, hiya, anta, antunna mabni. Berarti nggak usah ditulis, tetap dia lam tadhabna. Kemudian yadhabu domirnya huwa mana di sini? Huwa, sukun ya, berarti lam yadhab. Nah, itu cara mendeteksinya ya. Baik. Kita lanjut latihan yang ke-7. Baik, masih ada banyak ya. Baik, latihan yang ke-7, akmilil jumal al-atiyata biwad'i af'alin munasibatin fil amakin al-khaliyah. Baik, ini kita ambil di pelajaran selanjutnya saja ya. Kita cukupkan sampai sini agar tidak terlalu panjang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.